Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Nur Alim, Pak Haji Damsyik, Bapak Haji Khalik, dan orang tua kita yang lain yang sama-sama kami muliakan, para bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa nikmat Allah berikan kepada kita, ya, bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan, bisa melihat, bisa mendengar, dan segala aktivitas tubuh kita ya bisa berfungsi dengan baik, dan itu yang patut kita syukuri ya. Ketika mata kita masih bisa melihat ya, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, dan kita masih bisa menghirup udara segar, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa melihat ya. Bangun dia tidak bisa melihat, bangun dia tidak bisa mendengar karena tuli, bangun dia tidak bisa berbicara karena bisu. Ada yang bangun tidak bisa menggerakkan tangannya atau tidak bisa menggerakkan kakinya. Namun alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita bisa menggunakan anggota tubuh kita dengan baik ya. Allah mudahkan kita dan kita fungsikan dengan ibadah yang menuju masjid ya, iktikaf di masjid. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa untuk kita syukuri. Suatu ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi ya, beliau ini pernah berjalan ke sebuah pasar ya. Lalu ketika dia menjumpai ya, seorang laki-laki tua ya, yang duduk di jalan ya, mengemis, matanya buta ya, matanya buta, tapi dia masih bisa berbicara ya, masih bisa mendengar. Kemudian tangannya lumpuh, kakinya juga lumpuh ya, jadi nggak bisa berjalan kemana-mana. Yang berfungsi dari anggota tubuhnya ya, hanya mulut dan telinga. Nah, itu saja. Tapi yang diperhatikan oleh Ibrahim bin Adham, setiap orang yang lewat ya, karena orang ini nggak punya tangan ya, nggak berfungsi, tangannya lumpuh ya. Setiap ada orang, dia ngasih makanan langsung ke mulutnya, disuapin langsung ya, langsung disuapin. Setelah dia makan ya, dia kemudian mengucapkan alhamdulillah la ni'amillah wa syukurillah gitu. Kemudian kepada Allah, gembira dia. Dari mukanya, raut mukanya itu terlihat wajah yang sangat senang, gembira ya. Tidak seperti umumnya ya, bagaimana orang kalau bergembira itu mukanya sangat ceria ya. Nah, ini seperti orang itu, orang tua tadi. Dia enggak bisa lihat, tangannya tidak berfungsi, kakinya tidak berfungsi ya. Pakaiannya lusuh, compang ya gitu, mengemis. Ya, tidak ada yang ngurus di pinggir jalan, tapi dia terlihat sangat senang. Yang dia ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wa jazakumullah, terima kasih kepada orang-orang yang memberi dia makan. Diperhatikan lagi, ada yang lewat diberi makan, dia mengucapkan lagi seperti itu ya. Dia mengucapkan lagi seperti itu dan terlihat senang ya. Lalu Ibrahim bin Adham kemudian menghampiri, mendekati beliau ini ya, ditanya, wahai fulan ya, apa yang membuat engkau bahagia seperti ini ya? Yang membuat engkau bahagia seperti ini, padahal kamu gak bisa melihat ya, gak punya tangan, gak punya kaki,
Apa yang bisa dibahagiakan dalam kondisi seperti ini? Ya. Hanya orang yang lewat memberi sesuap makanan. Gitu. Ya. Kenapa seperti ini engkau terlihat sangat gembira? Ya. Apa kata beliau ini? Mengemis ini dia mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini ya Allah masih aku rezeki tanpa aku upayakan. Bahkan langsung ke mulutku. Langsung disuapin. Enggak pakai nyuap sendiri. Langsung disuapin. Yang Allah masih memberi saya lisanan dzakira. Ya, lidah yang masih senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Ya. Wa qalban khashi'a, dan sampai saat ini Allah masih memberi saya hati yang masih khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya enggak bersyukur kepada Allah? Ini nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada saya. Lidah berzikir, hati khusyuk beribadah kepada Allah. Dan Allah datangkan rezeki tanpa diupayakan. Nah, oleh sebab itu Bapak dan kalian dirahmati Allah, kalau sampai saat ini ya Allah masih memudahkan kita untuk memegang, mengayunkan tangan, masih memudahkan kita menggerakkan kaki, memudahkan kita untuk bisa melihat, ya, maka apa yang bisa menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah? Ya, tidak ada yang menghalangi untuk tetap bersyukur dan gembira atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Ya. Insya Allah demikian Allah tambah itu semuanya. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab, ya, beliau tertimpa musibah. Ya, beliau tertimpa musibah. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di waktu lain beliau kena musibah lagi, ya, apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat lain protes. Ya, protes ini maksudnya menegur. Karena dalam Al-Quran ya diperintahkan kalau orang mukmin terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harus mengucap begitu. Mengucapnya alhamdulillah, ini lain ini. Ya. Sayyidina Umar begini ini, lain. Ya. Ditanya, wahai Sayyidina Umar, ya. Saya perhatikan setiap kali musibah, ya. Harusnya seorang mukmin itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau saya lihat, engkau justru mengucapkan alhamdulillah. Bahkan 3 kali lagi mengucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kenapa wahai Sayyidina Umar? Nah, kata Sayyidina Umar, tahukah engkau wahai sahabatku? Ya. Saya mengucapkan alhamdulillah ketika terkena musibah. Pertama, dengan musibah tersebut saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini lemah, tidak bisa membantu diri, memberikan perisai kepada diri saya untuk selalu selamat atau keluarga saya agar senantiasa selamat. Semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini hamba yang lemah, diingatkan oleh Allah. Ya. Sehingga apa? Muncul adalah hilang rasa sombong dalam hati kita. Karena kita merasa hebat, merasa sombong. Lupa bahwa yang memberi itu semua adalah Allah. Nah, ketika orang kena musibah, Sayyidina Umar bersyukur. Kenapa? Diingatkan oleh Allah bahwa Allah yang mengatur semuanya. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Yang kedua, ketika saya kena musibah, Allah masih memberikan keimanan dalam diri saya. Banyak orang yang kena musibah, ya, lupa kepada Allah, keimanannya hilang. Bahkan ketika dia kena musibah, dia bisa menjual imannya, ya, demi keluar dari musibah tersebut. Ya. Orang kena longsor misalnya, ya, atau kena tsunami, rumahnya hancur, datanglah tuh misionaris dari Kristen agama lain, ditawarin, saya mau buatkan kamu rumah ini. Dibuatin rumah, setelah dibuatin rumah diberi duit,
kemudian ditawari, maukah engkau masuk ke agama Kristen? Ya, agama yang damai, penuh dengan kasih sayang. Sekarang kita buatkan engkau rumah ini, ya. Insya Allah pastinya nanti kamu akan mendapatkan kedamaian. Terpengaruh dia. Nah, setelah kena musibah, yang ada dalam pikirannya, orang ini baik banget ini. Orang Islam saja nggak bantu saya, ini non Muslim malah bantu saya ini. Nah, akhirnya apa? Kena musibah, gara-gara itu dia malah keluar dari Islam. Ya, atau dalam keadaan lapar, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapar. Ya, dia rela mengorbankan imannya demi mendapatkan makanan. Nah, ini banyak orang yang kena musibah justru keluar dari keimanan. Sekarang kata Sayyidina Umar, saya ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah masih menetapkan keimanan dalam jiwa saya. Ya. Tahukah engkau bahwa Allah muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, ya, ketika saya ditimpa musibah, saya masih bisa bersyukur kepada Allah, masih bisa mempertahankan keimanan saya kepada Allah. Nah, ini kenikmatan yang luar biasa, patut saya syukuri. Itu sebabnya saya ucapkan alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, kenapa saya ucapkan alhamdulillah 3 kali? Karena musibah yang ditimpakan Allah kepada saya masih bisa saya terima, masih bisa saya pikul. Ya. Karena saya yakin bahwa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu yang berat kepada hambanya, melainkan dia pasti bisa melewatinya, pasti bisa memikulnya. Hanya butuh kesabaran beberapa hari, beberapa waktu saja. Ya. Pasti bisa saya lewati. Dan alhamdulillah ini musibah yang ringan bagi saya. Ya. Jadi itu, padahal sebenarnya Allah masih sanggup memberikan musibah yang lebih besar dari itu. Tapi Allah ngasih yang ringan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nah, itulah kenapa Sayyidina Umar mengucapkan alhamdulillah. Kita tabrakan ini, alhamdulillah masih selamat ya gitu, ya kan? Kita misalnya jatuh sampai kaki kita keseleo, ya. Alhamdulillah masih baru keseleo. Ya kalau harus diamputasi kan lain lagi urusannya. Nah, seperti ini hal-hal kecil tapi senantiasa menjadi pedoman buat kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya dikala senang, ya, tapi ketika mendapatkan musibah juga kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetap menikmati, mensyukuri nikmat Allah berikan kepada kita. Jangan kita ikut-ikutan pandangan sebagian besar orang, ya. Kenapa Allah mengatakan iyattabi'una illa dhann, ya. Pendapat kebanyakan orang ini ya hanya prasangka saja, dugaan saja. Ya, ikutilah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam sabdanya. Nah, itulah sebagai pedoman hidup kita. Ya. Seseorang yang mulia, sebagian mengatakan ini masuk Nabi juga, sebagian mengatakan itu orang soleh. Bahkan diabadikan namanya dalam Al-Quran, namanya Luqmanul Hakim. Pak Luqman jadinya. Ya. Alhamdulillah. Beliau seorang hamba yang soleh. Ya. Kalau dalam riwayat itu disebutkan beliau nggak terlalu tinggi, ya. Nggak terlalu tinggi tapi hidungnya mancung, dari negeri Habasyah. Ya. Punya anak. Nah, beliau ini punya petuah-petuah, kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang bagus yang disampaikan kepada anaknya, ya. Salah satu nasihat beliau kepada anaknya, nih, kata beliau, kalau hidup di dunia ini, ya, hiduplah dengan baik, ya. Berbuatlah dengan baik, ya. Dan jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu karena ikut omongan orang, ya. Jangan engkau melakukan sesuatu karena ikut omongan orang, tapi lihat hati nuranimu, ya. Lihatlah hati nurani, karena fitrah manusia, ya, itu pasti akan mengajak seseorang itu kepada kebaikan.
Walaupun nanti akan dihalangi oleh dua. Yang pertama dihalangi hawa nafsunya, yang kedua dihalangi oleh syaitan yang membisikkan ke telinganya. Ya. Bapak-bapak mungkin pernah ya, kalau kita lagi lewat ini melihat pemulung, ada rasa ibah dalam diri kita, ngasih gitu. Pengen ngasih. Tiba-tiba ada pikiran lain datang. Kamu kan disuruh beli beras sama istri. Itu duit gak cukup nanti. Nah, misalnya kamu kan tadi disuruh beli ini, nanti duitnya gak cukup. Jangan dulu, gak jadi kita ngasih. Ya. Padahal sekarang kalau kita mau ngasih nih, bisa. Ya. Cuma karena ada bisikan lain, ya, akhirnya gak jadi. Ya. Itu maksudnya hati nurani manusia itu selalu membawa kepada kebaikan. Ya. Bahkan seorang ulama mengatakan, ya, fitrah manusia ya pasti akan kenal dengan penciptanya. Ya, andai tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain. Andai kan misalnya nih seseorang itu hidup di suatu pulau, ya, lahir di sana, hidup di sana, tidak ada pengaruh dari yang lain, maka hatinya itu akan memberontak, bertanya-tanya dari mana dia berasal. Ya. Dari mana dia berasal, kepada siapa dia harus memohon, meminta. Nah, dia mencari Tuhannya sendiri. Ya. Itu fitrah manusia. Karena memang roh kita ini sudah berjanji di sana, ya, di mana kita akan ditiupkan, dimasukkan ke dalam jasad-jasad itu sudah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itulah yang menjadi dasar ya, daripada peniupan roh kita sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bersih. Ya. Anak yang baru lahir dikatakan fitrah bersih, itu maksudnya nuraninya itu masih sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah sebelum ada pengaruh. Tadi kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya, ikutlah hati nuranimu, ya. Jangan ikut omongan kebanyakan orang. Orang ngomong ini ikut sana, orang ngomong ini ikut sana. Tapi ikut hati nuranimu. Ya. Kalau engkau ingin bukti, kata beliau nih, kalau engkau ingin bukti bahwa mengikuti pendapat orang itu, mengikuti pendapat sangkaan sebagian orang itu tidak baik, ya, coba engkau ambilkan saya seekor keledai. Ya, diambilkanlah keledai. Diambil keledai tadi mungkin bisa pernah sering kita dengar ceritanya. Diambillah seekor keledai, kemudian Luqmanul Hakim naik ke atas keledai tersebut, anaknya disuruh nuntun. Jalan di tengah kampung. Ada orang lewat ngelihat, ini bapaknya sombong banget ini. Ya, ini bapaknya sombong banget ini. Kasihan anaknya disuruh nuntun. Ya. Kasihan gitu anaknya disuruh nuntun. Bapaknya di atas enak-enak gitu. Dituntun naik keledai. Lewat lagi orang, wah ini kok kasihan banget ini, anaknya disuruh jalan, bapaknya enak-enak di atas. Gitu. Lalu kemudian beliau turun, kemudian berkata kepada anaknya, dengarkan apa kata orang tadi. Ingat, ya, ingat kan kata-kata orang tadi. Nah, sekarang kita bergantian, anaknya naik, ya, bapaknya yang menuntun. Jadi Luqmanul Hakim yang menuntun keledai tadi, ya, anaknya naik di atas. Jalan lagi ke kampung lain. Ya, orang-orang mengatakan ini anak durhaka. Ya. Menuntun dia naik di atas enak-enak, durhaka nih anaknya nih. Ya. Lewat lagi ada orang lagi ini kurang ajar nih. Kasihan loh, bapaknya disuruh jalan, nuntun, dia masuk ke atas. Nah, setelah lewat kampung tersebut, Luqmanul Hakim nyuruh anaknya turun. Kamu ingat, lihat apa beda dengan sebelumnya. Ya. Sekarang mereka naik berdua. Mereka naik berdua di atas keledai, ya, melewati suatu desa. Ya. Orang kampung berucap, orang-orang kampung justru berkata, ini orang ini anak apa ini, ya. Tidak berperikehan gitu maksudnya. Tidak kasihan kepada hewan tersebut. Masa dinaikin 2 orang keledai? Ya.
tuh keberatan gitu. Dinaik 2 orang keberatan keledainya nanti. Akhirnya apa? Luqmanul Hakim dan anaknya turun. Ya. Turun dari keledai tersebut. Ya. Luqmanul Hakim kemudian berkata, ingat, dengar ya apa yang diucapkan orang tadi. Ya. Sekarang kita menuntun keledai ini bersama. Beliau dan anaknya menuntun keledai itu bersama, melewati kampung yang lain. Apa yang terjadi? Orang-orang yang di kampung itu, masyarakatnya berkata, sangat bodoh sekali ya, 2 orang anak ini padahal keledainya sehat, kenapa nggak dinaik? Ya, keledainya sehat, kenapa nggak dinaikin, malah dituntun? Ya, bego banget sih kan gitu bahasa kitanya ya. Kenapa nggak dinaik? Nah, setelah melewati itu, kemudian Luqmanul Hakim nasihat, nah, kamu lihat ya, apa kata orang ya, kalau kita omongan orang dari pertama sampai yang terakhir tadi, itulah yang kita lakukan. Naik, turun lagi, nuntun, nanti ini lagi. Nah, kita berjalan sesuai dengan hati nurani. Gak perlu mendengarkan omongan cacian maki orang lain. Ya. Kan udah kita jalani saja. Ya. Kalau kita mendengarkan cacian, omelan dari orang lain, ucapan dari orang lain yang tidak pasti, yang belum benar, ya, maka kita akan tidak bisa jalan. Kita akan tersendat-sendat. Kita akan tertuntut untuk melakukan kebaikan. Nah, ini salah satu nasihat daripada Luqmanul Hakim. Jadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kita kepada Allah ketika kita dituntun, dimudahkan untuk berbuat baik. Ada salah satu amalan doa yang diajarkan oleh guru kami, Kiai Haji Ali Mustofa. Situ beliau itu sering ya, kalau berdoa biasa habis sholat ya, atau berdoa dalam kunutnya, itu pasti diselipin tuh, doa yang saya kunut ya. Allahumma habbib ilainal iman ya, wa zayyinhu fi qulubina wa qina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nah, itu. Banyak kayak gitu baca itu. Ini ayatnya awalnya dari Al-Qur'an. Ini diambil dari Al-Qur'an, kemudian dijadikan oleh ulama sebagai doa. Ya. Ada penggalan ayat dalam Al-Qur'an, nah itu doa bagian ulama. Jadi Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan dalam diriku al-iman, senantiasa beriman kepada ya. Tumbuhkan kecintaan kita untuk senantiasa beriman, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Wa ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan munculkan dalam hati saya, dalam diri saya rasa benci, rasa tidak senang, tidak suka ya kepada al-fusuq, perbuatan fasik, wa kekufuran, al-kufra wal fusuqa, dan perbuatan yang menyebabkan saya fasik ya. Fasik itu orang yang terjerumus dosa besar, atau orang yang biasa mengekali dosa-dosa kecil ya. Dia punya kebiasaan dosa kecil selalu dirutinkan, dikerjakan, masuk kategori fasik. Orang fasik ya tidak bisa sebagai saksi. Saat itu saksi nikah atau saksi yang lain, itu tidak bisa. Dari orang fasik ya. Nah, munculkan dalam diri saya untuk benci, tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan diri kita fasik. Nah, itu. Kemudian wal isyan, munculkan dalam diri saya rasa tidak suka, tidak senang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi kita pengen ini kan, sesuatu kemaksiatan, kefasikan itu dilingkari, dikelilingi sesuatu yang enak sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsu. Tetapi ketika Allah memunculkan rasa tadi, ya, rasa tidak senang suatu kemaksiatan, mbak enak mana? Ya, kalau Allah memunculkan dalam diri kita, kan nggak terpengaruh, nggak bakal terpengaruh. Ya. Kita minta kepada Allah, ya, wa
wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah saya ya Allah rasyidin termasuk orang yang senantiasa mendapatkan tuntunan bimbingan. Ya, kita dapat hidayah lagi langsung diingatkan oleh Allah. Lagi khilaf langsung diingatkan oleh Allah. Itu bagus. Maka al-kufra wal wa ja'al ya. Jadi orang senantiasa petunjuk tuntunan. Ya. Kalau itu berarti dia dituntun. Berbeda dengan dikasih tahu. Ya. Kalau dihidayah itu berarti dikasih tahu. Kalau ar-rasyid betul. Ya. Kalau nyebrang jalan, kita suruh orang tua, ada orang tua, orang-orang yang mau menyeberang jalan, Pak, lurus ke sana Pak, nyebrang sendiri, lurus, lamban, dia bisa mencong ke kanan, bisa mencong ke kiri. Tapi kalau dituntun menyeberang jalan, nah, dia pasti selamat, pasti tidak salah jalan, nah, dituntun ke sana. Nah, kalau orang yang dapat al-irsyad, ya, menjadi al-rasyidin, orang yang mendapatkan tuntunan, nah, itu orang yang sangat beruntung. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa nikmat yang Allah berikan kepada kita dilenggang koma ada. Nah, itu suatu luar biasa yang kita syukur. Ya. Terlena ya dalam yang pertama sihatu batani maghbudun fihi katsirun minan nas, sihatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang orang-orang sering terlena dalam dua kenikmatan tersebut. Apa itu? As-sihha wal farah. Ketika diberi nikmat sehat, wal farah, diberi waktu yang lapang, waktu yang kosong. Ya. Banyak waktu yang kosong nih. Banyak orang lupa di waktu itu. Harusnya digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk bersenang-senang. Ya. Digunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Atau kesehatan, ya, diberikan kesehatan oleh Allah, justru bukan hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan Allah ketika dia diberikan sakit, baru dia ingat. Ya. Pas itu syukur udah tuh, alhamdulillah itu. Kalau lagi sakit masih ingat. Sakit masih aja enggak ingat yang sudah parah. Nah, jadi kembali lagi ke pembicaraan kita yang di awal, bahwa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih hingga saat ini diberikan kesehatan, dimudahkan untuk beraktivitas, ya, dengan mudah. Ya. Kalau kita Allah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, selalu mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada jalan menuju surga. Ya, hadir majelis taklim, bertikaf di masjid, salat berjamaah, itu suatu kebiasaan, ya, ibadah yang bagus. Ya. Kalau kita bisa rutin, itu suatu kenikmatan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Tidak ada nikmat yang lebih indah, lebih bagus dari itu. Nah, Allah tuntun kita, walaupun rezeki secukupnya yang Allah berikan, ya. Allah hanya memberikan rezeki, ya, apa yang kita nikmati saat itu mewah, ya. Kita hanya punya sepeda cukup ke sana kemari, ya, punya mobil misalnya, ya, atau hanya punya sepeda, itu luar biasa. Yang patut kita syukuri, ya, kita, insyaallah ketika kita mensyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang adalah nikmat untuk senantiasa. Ya, barangkali ini saja yang saya sampaikan, hanya mengisi waktu kosong kita karena guru kita, ya, Al-Ustaz Fawaz Fauzan dan juga Buya Kiai Haji Ghazali Musannif masih dalam perjalanan, nggak bisa maksain, ya, harus istirahat orang tua, ya. Buya Kiai Ghazali yang kuat ini, naik mobil harus berhenti dulu istirahat ini. Ini masih dalam perjalanan ke sini, kita doakan, mohon kesabarannya, kita baca suratul Fatihah,
Yang mudah-mudahan beliau guru kita Ustaz dan juga ya kayak musannif keluarga dalam perjalanan atau dimudahkan dalam perjalanan, kemudian diberikan sehat sampai ke sini. Nasihat-nasihat buat kita semua. Al-hadini wa kulli natisal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bi'il Fatihah wa sirril Fatihah wa rahmatil Fatihah farijil ham. Ya kashifal gham ya man ya'bdi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa astur ummati sayyidina Muhammad wa ajbir ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwirtas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasahbihi ajma'in. Rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.